Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zulfakar Tamam dengan NIM 2015 1050 1070 dari kelas manajemen agribisnis B. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktek lapang mengenai manajemen usaha tani dan konsep agribisnis dari komoditas pepaya di Desa Taman Sari, Kecamatan Nguluhan, Kabupaten Jember. Bagian pertama, pendahuluan. Pepaya merupakan tanaman buah berupa herba dari famili Carchariaceae dan merupakan komoditi hortikultura yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Tanaman pepaya merupakan tanaman tahunan sehingga buahnya dapat tersedia setiap saat. Budidaya pepaya relatif mudah karena tanaman pepaya dapat dibudidayakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga hal ini menciptakan produksi buah pepaya di Indonesia, khususnya di kota Jember, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Baik, bisa dilihat gambar di samping merupakan gambaran umum usaha pepaya dan itu merupakan lokasi usaha tani pepaya di Desa Taman Sari, Kecamatan Nguluhan, Kabupaten Jember. Dari gambarnya bisa dilihat ya kan, di sebelah kanan merupakan daerah persawahan dan kemudian di sebelah kiri merupakan daerah penduduk. Kemudian selanjutnya gambaran umum usaha tani pepaya. Gambaran usaha tani. Usaha tani ini dikelola oleh Bapak Hanafi dengan luas lahan sekitar 1828 meter persegi. Pak Hanafi mengelola usaha tani ini bersama dengan saudaranya, kemudian dibantu oleh 12 tenaga kerja yang berasal dari tetangga atau penduduk di sekitar lahan tersebut. Kemudian untuk proses produksinya, pertama dilakukan pemesanan bibit, kedua pengolahan lahan, kemudian yang ketiga pemeliharaan, yang keempat pemanenan, kelima pemasaran. Kemudian untuk kendala sendiri yang dialami oleh Bapak Hanafi ini adalah ketika terjadi hujan lebat, tanah di lahan tersebut mengalami erosi dan sehingga mengalami kerusakan pada hampir keseluruhan tanaman pepaya. Kemudian untuk solusi yang diambil oleh Bapak Hanafi sendiri, Bapak Hanafi menggunakan kapur atau dolomit untuk mengurangi tingkat keasaman pada tanah dan memperbaiki lahan bersama dengan tenaga kerja tersebut. Baik, untuk selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, manajemen on-farm komoditas pepaya. Pada perencanaan, kegiatan perencanaan meliputi perencanaan input yang berupa bibit, pupuk, dan juga teknologi yang akan digunakan dan juga tenaga kerja yang diperlukan. Nah, perencanaan ini dilakukan oleh Bapak Hanafi sebelum melakukan produksinya ya. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian. Kegiatan pengorganisasian ini berupa pengorganisasian input dan penyesuaian tenaga kerja di bidangnya. Nah, pengorganisasian ini merupakan penentuan bibit pupuk yang akan digunakan, berapa jumlah bibit yang digunakan pada luas lahan tersebut, kemudian berapa jumlah pupuk yang diperlukan untuk lahan tersebut. Kemudian untuk penyesuaian tenaga kerja di bidangnya ini dimaksudkan Bapak Hanafi mengelola tenaga kerja disesuaikan dengan skill dan kemampuan dari tenaga kerja tersebut. Bisa di setiap tenaga kerja ditempatkan pada bidang kerja yang sesuai masing-masing, seperti pengolahan lahan dan juga pengairan dan penggunaan teknologi tersebut. Baik, untuk selanjutnya pelaksanaan. Nah, bisa dilihat ya, gambar itu merupakan dokumentasi dari lahan yang masih dalam proses produksi dan masih belum berbuah. Untuk bagannya sendiri dimulai dari pemesanan input ini ya. Pemesanan input dilakukan 3 hari sebelum dilakukan penanaman. Kemudian setelah bibit sampai dilakukan pengolahan lahan sebelum dilakukan penanaman. Pengolahan lahan dilakukan menggunakan mesin traktor dan juga secara manual menggunakan cangkul. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke penanaman. Penanaman dilakukan dengan tenaga kerja sebelumnya, dibantu tenaga kerja sebelumnya. Kemudian
pada kegiatan pemeliharaan ini Bapak Hanafi melakukan sendiri bersama dengan saudaranya tadi. Jadi untuk pemeliharaan ini meliputi pemupukan, penyiangan dan juga pembersihan gulma dilakukan oleh Bapak Hanafi sendiri. Kemudian untuk selanjutnya dilakukan pemanenan. Pemanenan dilakukan ketika tanaman pepaya berusia 100 hari atau ketika tanaman pepaya sudah berbuah dan buahnya sudah menguning. Pemanenan dilakukan 3 kali dalam 1 bulan atau 3 kali dalam 1 bulan. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan pemasaran. Pada kegiatan pemasaran ini Bapak Hanafi menjual hasil panennya kepada pedagang tengkulak secara langsung. Jadi Bapak Hanafi langsung menjual keseluruhan dari hasil panennya kepada tengkulak. Baik, untuk selanjutnya evaluasi ini meliputi perhitungan biaya setelah diperoleh hasil dan juga penjualan tadi. Bisa dilihat ya pada tabel. Yang pertama adalah biaya tetap. Nah, biaya tetap ini terdiri dari biaya tenaga kerja yang digunakan, di mana ada 12 tenaga kerja yang setiap individunya diberikan 50.000. Jadi untuk totalnya adalah 600.000. Kemudian biaya variabel terdiri dari bibit dan juga pupuk, di mana pupuk yang digunakan adalah pupuk NPK Mutiara 1616. Nah, untuk bibit sendiri yang dibutuhkan adalah 800 bibit dengan harga setiap bibit adalah 2.000, sehingga untuk harga bibit sendiri sekitar 1.600.000. Kemudian untuk pupuk NPK yang digunakan adalah 1616 dengan harga pupuk per kilonya adalah 45.000, yang digunakan adalah 10 kg, sehingga untuk harga pupuknya sendiri 450.000 dengan harga biaya total dari biaya variabel ini adalah 2.050.000. Kemudian untuk total biayanya tadi, biaya tetap dan juga biaya variabel adalah 2.650.000. Kemudian untuk penerimaan sendiri, penerimaan yang diperoleh dari penjualan tersebut dari Bapak Hanafi adalah sekitar 6 juta, di mana yang diperoleh ada 2 kuintal atau 2.000 kg, di mana harga setiap kilonya adalah 3.000. Kemudian untuk keuntungan yang diperoleh dilakukan perhitungan dari hasil penerimaan tadi dikurangi total biaya. Jadi untuk penerimaan keuntungan yang diperoleh oleh Bapak Hanafi ini adalah 3.350.000. Kemudian untuk selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian sendiri di sini meliputi pengendalian terhadap teknologi, tenaga kerja, dan juga pengendalian input untuk kegiatan usaha tani selanjutnya. Nah, pengendalian terhadap teknologi ini dimaksudkan tentang pemeliharaan dari alat-alat yang digunakan seperti cangkul, traktor, dan juga mesin diesel sendiri. Kemudian untuk pengendalian tenaga kerja di sini seperti evaluasi mengenai hasil yang sudah dikerjakan oleh tenaga kerja tersebut. Jika kayak ditemukan seperti kesalahan, mungkin bisa dilakukan evaluasi dan diberi arahan kembali. Kemudian untuk pengendalian input seperti perhitungan kembali mengenai apakah bibit yang digunakan sudah pas dan kualitas bibitnya sudah baik atau belum, dan dari perolehan penjualan tadi. Baik, untuk selanjutnya konsep agribisnis berkelanjutan on farm komoditas pepaya. Agribisnis adalah kegiatan mulai dari proses input bahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Agribisnis berkelanjutan adalah kegiatan agribisnis yang memperhatikan pengelolaan sumber daya alam, di mana pengelolaan sumber daya alam sendiri mencakup kayak penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian penggunaan pestisida yang tidak berlebihan untuk menjaga kondisi tanah dan juga kondisi tanaman sendiri. Kemudian untuk konsep agribisnis berkelanjutan dalam komoditas pepaya ini dapat dijadikan panduan dalam usaha tani kepada para petani pepaya, sehingga pelaksanaan agribisnis bisa dilaksanakan secara baik dan secara berkelanjutan pada usahanya selanjutnya.
Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Pada laporan praktek lapang ini kesimpulannya adalah manajemen on-farm dalam kegiatan usaha tani pepaya di Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan juga pengendalian. Kemudian untuk konsep agribisnis pada usaha tani komoditas pepaya di Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember dimulai dari pengadaan input, proses produksi yang terdiri dari penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Kemudian yang terakhir adalah pemasaran. Baik, mungkin cukup sekian presentasi laporan praktek lapang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.